Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memerintahkan kita agar senantiasa memperbaiki bentuk kehidupan kita lilainir ridha was sa'adah, untuk mencapai ridho dan keberuntungan. Juga menggunakan berbagai potensi yang Allah telah berikan kepada kita untuk benar-benar melaksanakan ibadah sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan aturan dan tuntunan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai nabi yang telah memberikan kebaikan begitu banyak, telah memberikan jasa yang luar biasa yang tidak akan pernah kita bisa balas jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita senantiasa bersolawat, dalam arti membaca solawat bil lisan dan mengamalkan dengan mencontoh sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tengah-tengah kehidupan kita. Juga tak kalah pentingnya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa berwasiat kepada kita di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang ini diejawantahkan, dilanjutkan oleh para khatib agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan merasa khauf, ada perasaan takut akan kemurkaan Allah, dengan merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia senantiasa bersama kalian aynama kuntum, di mana saja kalian berada. Takwa dalam arti menjalankan, melaksanakan pesan-pesan dan perintah Al-Qur'an, wal amalu bitanjil. Takwa dalam arti al-isti'dad liyaumir rahil, mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya, liyaumir rahil, untuk menghadapi hari-hari yang panjang dan melelahkan. Kapan itu? Ba'dal maut, setelah kematian. Karena pada dasarnya kematian adalah perpindahan dari alam dunia ke alam barzah, sambil menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan perhitungan di yaumil qiyamah kelak, yaumil hisab wa yaumil jaza. Ada hisab, ada perhitungan amal, dan ada balasan atas perbuatan dan perilaku yang telah kita perbuat di dunia ini. Takwa dalam arti menerima rizki yang telah Allah bagikan, sekalipun sedikit dan tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Akan tetapi sebagai orang bertakwa akan senantiasa menerima bahagian rizki yang telah Allah takdirkan, Allah tetapkan. Itulah takwa. Takwa dalam arti berhati-hati dalam bersikap, berkata, bertindak. Itu juga takwa. Seorang yang bertakwa akan senantiasa menghitung, mengkalkulasi atas segala perkataan dan perbuatannya. Karena sesungguhnya perkataan dan perbuatan akan tercatat, kan Allah catat melalui malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat amal perbuatan kita. Itulah takwa. Hadirin sidang Jumat yang mulia, dalam kesempatan kali ini khatib kembali mengingatkan kepada para jamaah agar senantiasa bersikap optimis
dalam menghadapi berbagai macam kehidupan. Apalagi kita hidup di era seperti ini, dalam situasi yang terkadang membawa kita dalam kesedihan. Tetapi seorang mukmin hendaknya senantiasa optimis, senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersangka baik atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu ayat di dalam surah Al-Baqarah yang barangkali ayat ini sudah sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ayat ini menurut para ulama disebut ayatul ibtila. Ayat di mana di dalamnya mengandung peringatan berbagai bentuk variasi ujian Allah Subhanahu wa taala, dan itu satu kepastian dan tidak boleh dan tidak akan bisa menghindar dari ujian-ujian tersebut. Apa ujian tersebut? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', dan pasti aku uji kalian, pasti aku berikan ujian kalian semuanya. Bisyai'im minal khauf, sedikit rasa ketakutan, wal ju'i dan kelaparan, wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat, dan berkurangnya harta dan jiwa dan buah-buahan. Itulah bentuk-bentuk ujian yang pasti akan kita hadapi. Kita tidak mungkin akan menghindar dari ujian-ujian tersebut, baik berbentuk ekonomi, sosial, musibah yang menimpa, itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam ayat ini, di akhir daripada ayat ini, Allah berikan harapan besar. Tidak hanya menyebutkan tentang al-ibtila, ujian, tetapi di sini Allah sebutkan wa basyiris sabirin. Maka berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Bersabar artinya kita optimis akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah pasti akan menolong orang-orang mukmin. Allah pasti akan menolong orang-orang yang bertakwa. Pertolongan Allah jauh lebih besar, lebih banyak ketimbang ujian yang kita terima. Bahkan kemudahan demi kemudahan yang Allah janjikan akan lebih menjanjikan kepada kita daripada kesulitan yang kita hadapi. Bahkan Allah juga nyatakan di dalam surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kesulitan yang dihadapi oleh seorang mukmin adalah sarana untuk mencapai kebaikan. Begitu pula kemudahan, al-yusru, kemudahan yang dirasakan oleh seorang mukmin adalah satu kebaikan. Subhanallah, dua-duanya menjadi sarana untuk mencapai kebaikan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyatakan dalam sebuah hadisnya, ajaban li amril mukmin, sungguh sangat mengagumkan urusan orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Sungguh mengherankan dan mengagumkan urusan orang mukmin itu. Jika diberikan kemudahan, kesenangan dan keberhasilan, syakara, dia mampu bersyukur, fakana khairan lahu, dan syukur itu akan membawa kebaikan bagi dirinya. Wa in asabathu dharra, dan tatkala ditimpa kesulitan, kemelaratan, kebangkrutan, musibah yang tidak menyenangkan, sabara, maka dia mampu bersabar, fakana khairan lahu, maka kesabaran itu akan menjadi nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan bagi kita sebagai seorang mukmin
dalam menerima apapun yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan kita ini, kecuali kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita harus tetap optimis dalam situasi dan kondisi apapun. Karena banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang itu. Fadlum minallah, fadlum minallah. Keutamaan dan karunia dari Allah jauh lebih menjanjikan dan lebih besar daripada kesulitan yang kita terima. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Karena itu jamaah sekalian, kita kembali menengok dan mendengarkan sebuah hadis qudsi yang barangkali hadis ini sudah sering kita dengarkan dan sudah kita hafal. Ana inda dhanni abdi bi. Dalam hadis qudsi Allah nyatakan bahwa Allah akan bersama apa yang disangkakan oleh hamba-hambanya. Kalau kita bersangka positif, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan berbagai kebaikan dan keberhasilan serta kebahagiaan itu. Tapi kalau kita sering tidak menerima apa yang telah Allah bagikan kepada kita dan sering mengeluh atas bahagian rizki, maka kita pun juga akan menerima penderitaannya. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa optimis dan senantiasa berhusnudzon kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal. Alhamdulillah alladzi yamuddu bi nasrihi man i'tasama bihablihil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil amin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa qala ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da'i wa qahrir rijal. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul qur'ana fayashqa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qumu lis-shalah.